Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gladys Agustina dari Minat Manajemen Hutan. Di sini saya ingin memaparkan salah satu materi mata kuliah Manajemen Bisnis Kehutanan yang berjudul Peran Sertifikasi Terhadap Ekspor Produksi Industri Kayu. Peran sertifikasi terhadap pasar ekspor. Yang pertama, isu pemanasan global dunia akibat rusaknya hutan oleh illegal logging. Yang kedua, kayu yang dijual di negara-negara Eropa dan Amerika harus kayu bukan dari illegal logging. Yang ketiga, perlunya menjaga kelestarian hutan di Indonesia. Adapun akibat dari illegal logging di Indonesia, yang pertama, kerusakan hutan di Indonesia per tahun mencapai luas 2 juta ha per tahun. Yang kedua, terjadinya kelangkaan bahan baku untuk industri-industri kayu. Yang ketiga, bahan baku menjadi mahal, biaya produksi naik, harga tidak bersaing. Yang keempat, banyak perusahaan kayu tutup, pengangguran bertambah. Yang kelima, ekspor produk kayu menurun. Adapun langkah-langkah pencegahan illegal logging, memberlakukan sistem verifikasi legalitas kayu. Adapun dasar hukum sistem verifikasi legalitas kayu, tujuan diberlakukannya SPLK 1. Untuk mengamankan hutan yang masih ada dari kerusakan tindakan illegal logging. 2. Untuk membangun hutan produksi lestari. 3. Agar industri kayu yang dapat bertahan hidup dan dapat berkembang lagi. 4. Agar produksi industri kayu kita dapat diterima di pasar luar negeri, terutama di Eropa dan Amerika. Peran SPLK terhadap pasar ekspor. Yang pertama, dapat menangkal isu illegal logging. Kedua, pembeli di luar negeri diyakinkan bahwa produk dari kayu yang kita ekspor benar-benar berasal dari hutan sah. Yang ketiga, bukti-bukti tentang sahnya produk kayu dari Indonesia dapat ditunjukkan baik melalui dokumen maupun melalui cek fisik. Yang keempat, peran calon pembeli yakin bahwa pengelolaan hutan di Indonesia dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Sustained Forest Management. Yang kelima, akibat dari 4 hal tersebut di atas diharapkan pembeli produk industri kayu di Indonesia semakin banyak. Siapa yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu? Yang pertama ada Badan Akreditasi Independen. Yang kedua, Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen. Yang ketiga, ada IUPHK. Selanjutnya ada penilaian. Yang pertama penilaian PHPL atau verifikasi legalitas kayu. Periode pertama terhadap pemegang izin berdasarkan penugasan oleh Dirjen Menteri Pembiayaan ditanggung oleh Kementerian Kehutanan. Yang kedua, pembiayaan penilaian PHPL atau verifikasi legalitas kayu untuk periode berikutnya dibebankan oleh pemegang izin atau pemilik hak. Yang ketiga, pemegang izin atau pemilik hutan hak karena keterbatasan biaya dapat mengajukan penilaian secara kolektif. Untuk materi yang kedua ada business orientation. Dari pengertian, bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba.
kehutanan sendiri sebagai sistem kepengurusan yang ada hubungannya dengan masalah hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang terselenggara secara terstruktur untuk keberlangsungan kehidupan di hutan. Pada ilmu kehutanan membahas tentang berbagai hal berkaitan dengan hutan, baik itu pembangunan hutan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan atau manajemen, pelestarian dan pengonservasian hutan agar bisa digunakan secara berkelanjutan. Konsep bisnis kehutanan sendiri adalah suatu kegiatan yang melibatkan aktivitas pembangunan dan pengembangan dan pengelolaan hutan serta pemanfaatan produk hasil hutan seperti produksi, penjualan, pemasaran, pembelian atau bahan baku, dan pertukaran barang yang berorientasi pada manajemen hutan yang sustainable atau berkelanjutan. Adapun manajemen bisnis sendiri adalah suatu kegiatan dalam merancang, mengelola, mengoperasikan sebuah usaha yang mencakup semua pengaturan, baik dari proses pengerjaan, pengelolaan, sampai pada cara mencapai suatu tujuan bisnis yang diinginkan. Tujuan bisnis adalah mencapai suatu usaha unggul dan berkelanjutan. Konsep ini dalam bisnis kehutanan mengembangkan yang memenuhi kebutuhan secara tanpa mengurangi kemampuan generasi ke depan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi, jika akan mengganggu generasi ke depan atau kebutuhan, maka konsep ini menyimpang. Akibatnya muncul peraturan-peraturan di bidang pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang berorientasi pada konsep tersebut. Adapun business orientation, kesuksesan dalam bisnis ini yaitu menentukan strategi dan menjalankan strategi untuk melakukan pelaksanaan yang efektif. Terdapat banyak strategi yang dapat menjadi pilihan, yaitu strategi fokus pada CCA, DCA, dan customer. Terdapat 4 perspektif dasar terhadap strategi yang diambil, yaitu yang pertama ada produksi orientation, yang kedua ada product orientation, yang ketiga ada marketing orientation, yang keempat ada sales orientation. Product orientation, perusahaan yang mempunyai orientasi produk akan berfokus pada manufaktur dan operasi-operasinya. Profit perusahaan dapat meningkatkan melalui kontrol THD biaya. Fokus pada manufaktur, perusahaan ini melakukan persaingan dengan marketing orientation. Orientasi pasar merupakan sesuatu yang penting bagi perusahaan sejalan dengan meningkatnya persaingan global dan perubahan dalam kebutuhan pelanggan, di mana perusahaan menyadari bahwa mereka harus selalu dekat dengan pasarnya. Orientasi pasar merupakan budaya bisnis di mana organisasi mempunyai komitmen untuk terus berkreasi dalam menciptakan nilai unggul bagi pelanggan. Adapun mendefinisikan orientasi pasar sebagai budaya organisasi yang paling efektif dalam menciptakan perilaku penting untuk penciptaan nilai unggul bagi pembeli serta kinerja dalam bisnis. Yang pertama ada orientasi pelanggan, yang kedua ada orientasi pesaing, yang ketiga ada koordinasi antar fungsi,
Adapun sales orientation mendorong perusahaan untuk bertransaksi dalam jangka pendek. Perusahaan fokus pada membuat penjualan atas produk atau barang dalam rangka meningkatkan pendapatan perusahaan. Adapun bisnis model, definisi model bisnis dapat dipilih menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada sebagai suatu cara, yang kedua dipandang sebagai komponen, yang ketiga dipandang sebagai strategi. Model bisnis sendiri adalah sebuah model yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana suatu organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Model bisnis adalah suatu strategi yang diterapkan melalui struktur organisasi, proses, dan sistem yang dikembangkan melalui 9 blok dasar. Model bisnis sendiri membantu para pemilik serta profesionalnya menggagas bisnis di tingkat abstrak dan kemudian mengujinya di tingkat nyata. Setelah itu, strategi bisnis disusun untuk membuat perusahaan secara strategis terhadap pesaing-pesaingnya.